Zakiah dan Bapak Nazib Hamas. Pada hari ini ya kami ini samping saya tim Kang Ishak SHMH, kemudian Kang Dadi Hartadi juga SHMH ya. Jadi hari ini kita ingin menanggapi ya putusan Hakim MK perkara nomor 70 garing PHPU garing BUP XX 3 garing 2025 terkait permohonan pemohon Andika Nanang paslon nomor urut 1 calon bupati dan wakil bupati Serang terhadap ya termohon yaitu KPU, kemudian keterangan pihak terkait paslon nomor urut 2 dan keterangan Bawaslu. Nah, kami hari ini menanggapi atas pertimbangan hukum dan putusan hakim. Bagaimana menurut kami kan begitu? Satu, Majelis Hakim yang mulia MK menurut kami itu tidak teliti, tidak cermat, dan atau tidak menerapkan aturan hukum terkait pasal 158 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 terkait ambang batas maksimal 0,5% suara. Menurut kami, kuasa hukum Ratu Zakiah Nazib Hamas selaku pihak terkait dengan tegas ya, menyatakan bahwa penerapan pasal tersebut sangatlah penting untuk dipertimbangkan karena perolehan suara tersebut telah didapati sesuai fakta atau pilihan warga Kabupaten Serang secara murni ya. Tidak ada kejadian khusus di tempat perhitungan suara di TPS atau tidak adanya kecurangan yang dilakukan penyelenggara pilkada, dalam hal ini adalah KPU selaku termohon. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil ya, karena fakta selisih perolehan suara jauh ya, 40,34% suara. Dalam hal ini kami menduga bahwa putusan Hakim MK memutus tidak berdasarkan hukum, mengesampingkan pasal 158 tersebut sebagai syarat formil adalah sebuah kekeliruan yang merugikan klien kami sebagai paslon nomor urut 2 yang mendapat suara terbanyak, dan juga masyarakat sebagai warga Kabupaten Serang yang juga merasa dirugikan yang telah memilih ikhlas mencoblos Bu Ratu Zakiah dan Bapak Nazib Hamas. Yang kedua ya, Majelis Hakim yang mulia MK tidak cermat atau tidak teliti karena tidak menerapkan dan menjalankan peraturan MK nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dalil permohonan pemohon tidak menjelaskan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi wenang MK sesuai pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4, yaitu menjelaskan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan KPU dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon ya. Ini angka 4 tuh ya. Menurut kami kuasa hukum bahwa Hakim MK dalam memutus permohonan akuo tidak berdasarkan hukum ya, tidak sesuai dengan kewenangannya, hanya asumsi saja ya, itu ya. Yang kedua, yang ketiga, Majelis Hakim yang mulia MK tidak cermat dan tidak teliti yang telah melampaui batas wewenang, yaitu menyangkut perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu atau pilkada, bukan sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah menjadi wewenang Bawaslu dan Mahkamah Agung ya. Sesuai pasal 135 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Menurut kami, kuasa hukum MK memutus tidak berdasarkan hukum yang berlaku, hanya sebagai asumsi belaka ya. Yang keempat ya, Majelis Hakim yang mulia MK tidak cermat dengan memutus berdasarkan keyakinan yang sifatnya alibi atau asumsi tidak sesuai dengan fakta. Sudah sangat jelas permohonan pemohon liber obscur ya, kabur karena dalil yang diungkapkan pemohon hanya sebatas alibi-alibi saja
seolah-olah pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang penuh dengan pelanggaran dan menurut pemohon bahwa pelanggarannya tersebut telah memenuhi unsur TSM. Menurut kami, ya, kuasa hukum pihak terkait Ibu Ratu Zakia dan Bapak Najib Hamas, alibi-alibi yang dibangun oleh pemohon terkait TSM semuanya telah dipatahkan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang bahwa TSM pemohon tersebut tidak diregistrasi atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi sebagai sebuah pelanggaran. Menurut kami, Hakim MK tidak teliti dan tidak berdasarkan hukum terkait putusan yang disampaikannya sehingga merugikan klien kami dan masyarakat Kabupaten Serang yang telah memilihnya. 5. Hakim Majelis yang Mulia MK tidak cermat memahami aturan hukum bahwa terkait Bapak Yandri Susanto adalah bukan, sekali lagi, bukan sebagai tim pemenangan kampanye paslon nomor urut 2 yang didaftarkan di KPU. Artinya, Bapak Yandri dengan paslon nomor 2 tidak ada kaitan atau hubungan hukum. Jadi, harusnya implikasinya tidak ada dengan paslon 02. Artinya, apa yang dilakukan oleh pribadi Pak Yandri adalah pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan paslon. Ya, sebagaimana keterangan ahli dijelaskan, saksi ahli kita itu jelaskan bahwa tidak ada implikasi hukumnya antara Yandri Susanto dengan paslon 02 karena itu sifatnya adalah pribadi, ya. Yuridis dan amar putusan pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 70 perselisihan hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Serang ini, kami nyatakan terjadi anomali, ya, terhadap pertimbangan yuridisnya dan amar putusannya. Jadi keanehan yang kemudian pijakan yuridisnya tadi menjadi salah dan keliru karena hakim mengambil keyakinannya bukan pada fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Ya, jadi alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan di sini jelas pihak yang menjadi termohonnya adalah KPU, ya, bukan kita sebagai pasangan calon nomor urut 2. Kita sebagai pihak terkait yang kemudian memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan produk KPU berupa penetapan hasil pemilihan yang telah menetapkan Ratu Zakia dan Najib Hamas sebagai pemenang dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Serang. Dan apa yang kita ajukan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan didudukan menjadi pihak terkait. Lalu kemudian yang disebut dengan anomali terhadap pertimbangan yuridis tadi sudah disampaikan bahwa unsur TSM-nya itu harus terpenuhi adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara. Sementara dalil permohonan pemohon hanya mendalilkan kecurangan itu dilakukan oleh yang namanya Menteri Desa saja. Tidak didalilkan bagaimana penyelenggara pemilihan membuat kecurangan itu sehingga terpenuhi menjadi unsur yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hanya karena ada yang menarik bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang diasumsikan dan dialibikan adanya keterlibatan pejabat negara, yaitu Menteri Desa, yang padahal tidak ada bukti otentik apapun dan bukti-bukti yang menjadi fakta hukum yang dinyatakan Menteri Desa ini melakukan pelanggaran pemilihan, baik yang dikeluarkan status laporannya oleh Badan Pengawas Pemilu yang memang sepanjang perhelatan itu melakukan fungsi pengawasannya yang bisa diberikan kewenangan untuk menerima laporan, membuat temuan, bahkan memutus apakah ini pelanggaran pemilihan atau bukan. Tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan bahwa Menteri Desa terlibat dan terbukti membuat satu perbuatan yang menguntungkan salah satu calon dan itu dinyatakan sebagai pelanggaran pemilihan. Tidak ada bukti itu. Jadi kalau hakim kemudian meyakini bahwa ini perbuatan yang kemudian didalilkan unsurnya terstruktur, sistematis, dan masif, maka anomali yang saya jelaskan tadi itu adalah anomali keyakinan yang tidak didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang alat-alat buktinya sudah diajukan dalam persidangan. Satu hal yang kemudian didalilkan bahwa telah terjadi pengkonsolidasian, menggerakkan kepala desa dalam kamuflase sebuah rakercap, itu dalilnya pemohon, ya. Bahwa kemudian dengan dihadiri 277 itu ada permintaan untuk memenangkan
salah satu pasangan calon nomor urut 2, Ibu Ratu Jakiah, yang notabene punya hubungan hukum suami istri. Hanya itu hubungan hukumnya, karena pada saat meminta itu, Pak Yandri bukan sebagai pejabat negara, dan juga bukan sebagai pejabat Menteri Desa, dan juga bukan pejabat Wakil Ketua MPR. Semua jabatan itu sudah lepas. Namun hakim dalam pertimbangannya mengkaitkan. Jadi faktanya sudah diyakini oleh hakim bahwa betul Pak Yandri dalam menghadiri Rakercap ADC itu bukan sebagai pejabat negara, tetapi pada saat setelah pelantikan sebagai Menteri Desa pada tanggal 21 Oktober, dianggap melakukan kunjungan ke rumah desa, kepala desa. Namun pihak pemberi keterangan dalam konteks ini Bawaslu, dalam peraturan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3, pihak yang sangat penting untuk didengar keterangannya oleh Mahkamah adalah Bawaslu, yang didudukan sebagai pemberi keterangan dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Nah, namun apa yang diterangkan oleh Bawaslu, yang sudah diterangkan dalam persidangan yang dibacakan oleh Ketua Bawaslu-nya langsung Muhammad Furqon, itu juga tidak didengar dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pertimbangan atau keterangan yang harus dipertimbangkan oleh majelis mahkamah itu adalah pada keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa kunjungan ke kepala desa Cerukcuk itu terbukti bukan pelanggaran pemilihan. Karena pengawas kecamatan, Bawaslu melalui pengawas kecamatannya mengikuti semua rangkaian kerja Menteri Desa yang selalu diasumsikan sebagai pejabat negara yang membantu istrinya. Padahal itu adalah kegiatan menteri yang terpisah dari kegiatan kampanye dan selalu diikuti oleh pengawas Bawaslu di tingkat kecamatan, dan sudah diterangkan oleh Bawaslu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, laporannya adalah tidak terjadi pelanggaran pemilihan. Semua laporan Bawaslu itu diabaikan oleh majelis mahkamah dan kemudian membuat satu keyakinan memutus amar putusan ini hanya berupa keyakinan dari semua dalil-dalil pemohon dan alat-alat bukti pemohon dengan mengabaikan semua bukti-bukti yang dihadirkan oleh termohon, oleh pihak terkait dan oleh pemberi keterangan. Jadi di situ anomalinya kita melihat, ya, kita sedang mempelajari apakah putusan ini ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika kita melakukan kajian dan analisis yuridis terhadap adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan majelis dalam memutus dan membuat amar putusan pada perkara 70 perselisihan hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Serang ini, maka kita akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan majelis ini ke Mahkamah Kehormatan atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Jadi kita tetap hargai sebagai praktisi hukum yang membela kepentingan hukum klien kami, apapun yang diputuskan benar atau salah, maka itulah yang wajib dijalankan oleh semua pihak. Tapi kalau mengandung ada pelanggaran etik dalam memutus perkara 70 perhelatan Pilkada Kabupaten Serang ini, maka kami tidak segan untuk mengambil langkah hukum yang lain dengan melaporkan ini ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.